Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita buka dengan doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Siapa? Insan? Silakan dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-arifin bihikmatika wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, terima kasih Insan yang telah memimpin doa. Kemudian kita absensi kehadiran terlebih dahulu ya. Siap? Yang saya sebutkan namanya bilang hadir, kalau perempuan hadiroh, sambil acungkan tangannya. Alif Aldiansyah, Alisa Dwi Putri, sakit. Sakit apa? Ada yang tahu nggak? Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan Alisa cepat sembuh, amin. Biar bisa gabung kembali sekolah belajar bersama kita, amin Allahumma amin. Ananda, sehat Ananda? Oh sehat. Andika Dwi Mustafa, Anissa, Hertina Jaya, Marsha Vanessa, Ilyas Umarain, Insan Muhammad Raihan, Kamila Nur Aisyah, Lailatul Aziza Al-Islami, Muhammad Peri, Najib Erpiana Febrian, Narendra Maulana Nur Puad, Naila Putri Alma Yunita. Sakit, mudah-mudahan cepat sembuh, amin Allahumma amin. Neng Hevi Mulyati, Regina Zahra Suherman, Rizky Aditya, Siti Khairun Nisa, Siva Septiani. Ya. Berarti yang gak hadir Alisa sama Naila. Apa yang kalian rasakan ketika rahasia kalian atau aib kalian diceritakan kepada orang lain? Malu. Terus apa lagi? Sedih. Yang tiga? Kecewa, marah, ya. Itu kesel, ya, berbagai rasa emosi, ya, kalau aib kita diceritakan kepada orang lain. Jadi di pelajaran kali ini kita akan membahas tentang topik menutupi aib orang lain. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah peserta didik dapat memahami makna menutup aib orang lain serta nantinya bisa menunjukkan sikap menutupi orang lain, menghormati dan menjaga kehormatan selama kita belajar di sekolah ini, ya. Nah, aib itu apa? Ada yang tahu apa itu aib? Aib. Jadi aib itu aibun itu asalnya dari aba yaibu. Artinya apa? Ada yang tahu? Secara bahasa ini artinya cacat atau kurang. Itu aib secara bahasa. Kalau secara istilah, aib secara istilah adalah, ada yang tahu? Aib adalah rahasia orang lain. Makanya kalau ada orang yang dia menceritakan rahasia orang lain, ya itu namanya menyebarkan aib. Jadi aib secara bahasa itu artinya cacat. Nah, di mana namanya cacat, aib itu harus ditutupi. Kapan kita boleh membuka aib orang lain? Nah, kita boleh membuka aib orang lain yang pertama adalah pada saat kita melaporkan kejahatan yang dialami oleh seseorang. Jadi tidak semua aib harus ditutupi. Ada kalanya aib itu harus diceritakan. Salah satunya kapan sih kondisi aib harus diceritakan kepada orang lain? Yang pertama itu ketika melaporkan kejahatan, ya. Contohnya misalkan Narendra teh maling HP nasi Regina. Nah, Regina itu lapor polisi. Polisi nanya, gimana kronologinya?
Nah, itu apakah harus ditutupi atau harus diceritakan? Harus diceritakan. Karena apa? Karena tujuannya untuk mengungkap kejahatan. Ya. Kemudian yang kedua, kapan kondisi aib bisa diceritakan? Ada yang tahu? Kapan kondisi aib boleh diceritakan? Selain tadi untuk mengungkap kejahatan, yaitu untuk memberikan persaksian di pengadilan. Misalkan ada 2 orang, suami istri mau cerai, suaminya KDRT, ada 1 saksi, saksinya tahu melihat dengan mata kepala sendiri kalau suaminya itu KDRT sampai ditajong. Apakah itu harus ditutupi, harus diceritakan ke hakim? Harus ceritakan karena untuk mengungkap kejahatan atau mengungkap kebenaran. Nah, sekarang kita akan diskusi, ya. Jadi diskusinya silakan 4 orang ini 1 2, berarti 1 2 3 4. Nih 1 2 3 4 5 ini mah bareng sekalian. 1 2 3 4 1 2 3 4 tuh pas. Jadi ada 4 kelompok. Nah, ada 4 kelompok. Nah, silakan berdiskusi. Sok, deketan duduknya deketan. Ada orang, si Ilyas melakukan kesalahan, kemudian Narendra ingin menceritakannya kepada orang lain. Itu singkatnya. Nah, pertanyaannya yang pertama, bagaimana kita menanggapi kasus tersebut? Pertanyaan yang kedua adalah, bagaimana cara menasihati teman tanpa mempermalukan? Ya, silakan nanti dicatat. Bagaimana cara menasihati teman tanpa mempermalukan? Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa akibat jika kita membuka aib teman atau aib orang lain? Jadi itu pertanyaannya 3. Didiskusikan. Ya. Sok, yang pertama dulu, pertanyaan pertama dicari. Apa pertanyaan pertama? Bagaimana kita menanggapi kasus tersebut? Kasus tersebut itu kasusnya ada orang melakukan kesalahan, temennya mau menceritakannya kepada orang lain. Ya, menanggapinya gimana? Silakan didiskusikan. Diceramainya gimana? Ya, dinasehatinya apakah di depan umum atau di belakang? Hah? Berdua. Itu face to face. Oh, face to face. Face to face itu berarti 4 mata. Ya, mana? Terus? Jadi apa? Pertanyaan ketiga apa ini, Ananda? Pertanyaan ketiga adalah Apa akibat bila kita membuka kasus tersebut? bagaimana masalah? Soalnya tegur dengan lembut dan bijak. Katakan padanya bahwa setiap orang dapat berbuat salah dan tidak pantas membuka. Berarti cara menasihatinya gimana biar gak mempermalukan? Karena posisinya kan teman. Pilih waktu. Udah selesai. Silakan satu orang dari tiap kelompoknya, kan ini ada 1 2 3 4. Satu orang ya cukup berdiri aja lah. Cukup berdiri di bangkunya, terus jawab pertanyaan hasil diskusinya. Siap? Dari mana dulu berarti? Sini dulu nih. Bagaimana kita menanggapi orang yang melakukan kesalahan untuk berubah menjadi lebih baik. Ya, terima kasih, tepuk tangan. Terus nih kelompok 2. Jawabannya adalah Jawaban singkatnya, lebih baik kita menolong teman yang salah dengan cara bijak, bukan mempermalukan. nasihatinya harus di forum bicara berdua. Jadi tidak boleh ada yang tahu. Jadi nasihatinya dengan cara dipanggil, ajak ngopi berdua, baru dinasihati.
dinasihati. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Bagus. Duduk. Selanjutnya ini pertanyaan yang ketiga apa? Ya, akibat dari membuka aib orang lain, membuka aib teman atau orang lain. Gimana? Satu aja. Satu aja. Bagaimana menanggapi kasus tersebut? Ya, ini kan perwakilannya nanti. Satu. Kan saya melihatnya dari kelompok 4. Iya. Saya menjawab studi kasus tersebut. Iya. Bagaimana cara Oke, tepuk tangan buat semuanya. Ya, terima kasih. Ya, jadi kesimpulan hari ini adalah apa? Ada yang bisa menyimpulkan? jangan membuka aib orang lain. Jangan membuka aib orang lain karena setiap orang memiliki kesalahannya masing-masing, memiliki aib masing-masing. Kemudian ada lagi yang bisa menyimpulkan yang lain. Jadi kesimpulannya secara garis besar adalah menutupi aib orang lain itu sangat dianjurkan. Kenapa kita harus menutupi aib orang lain? Karena akibat dari kita tidak menutupi aib orang lain atau menceritakan aib orang lain adalah Allah akan membuka aib diri kita sendiri. Makanya harus ditutupi. Ya, kesimpulannya ya. Itu ya. Jadi sebagai penutup, saya ulangi lagi, saya simpulkan lagi bahwa menutupi aib orang lain itu tidak diperbolehkan. Membuka aib orang lain itu tidak diperbolehkan. Kita harus menutupi aib orang lain. Jika kita ingin ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menutupi aibnya orang lain. Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan atau apa yang kita laksanakan kepada orang lain, maka itu juga balasan yang akan kita terima. Kita nonjok orang lain, ya kita akan ditonjok. Kita membuka aib orang lain, ya nantinya aib kita juga akan dibuka. Itu, fahim tuh? Fahim. Nah, baik, kita tutup pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.